Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung dalam ibadah live streaming pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka hati itu, buka diri, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Syukur kita buat penyertaan Tuhan hingga detik ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Mari saudara sujud di altar. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya.
Saudara rasakan hadirat Tuhan hadir di tempat saudara saat ini, dan belanya nama Tuhan saja dipemuliakan. Katakan dengan iman, mulia. Katakan sekali lagi, ku sembah, sembahku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang mengucap syukur Bapa buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah hari ini dalam waktu ke depan kami bisa sujud menyembah-Mu dengan lebih sungguh lagi. Kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa. Hadirlah dalam diri dan pikiran kami Bapa. Tidak hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang percaya. Katakan amin. Ya. Para para oh, para katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan pelindungku, rancangan-Mu indah, Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu, Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku, ku kan menang bersama dengan-Mu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi, ku tak saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Para katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan pelindungku, rancangan-Mu indah, Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu, Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang kupikirkan. Kau memberkati hidupku, ku kan menang bersama dengan-Mu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi, ku tak saksikan karya
besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhan, tenang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi, ku kan saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Yang kupikirkan Kau memberkati hidupku. Ku kan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi, ku kan saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Katakan Kau mendengar. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Sekali lagi katakan Kau mendengar. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Para 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 boleh kemuliaan buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat. Hadirat Tuhan, takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. biarlah hadirat Tuhan Dirimu seumur hidupku. mari kita Masuk dalam
kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat saat ini. Kami boleh ada tetap dalam hadirat Tuhan. Kami boleh tetap menyembah. Kami boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh diberikan kesempatan untuk sebentar kami belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami pada saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang akan mendengar firman Tuhan, semuanya boleh diberkati oleh kuat kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ini minggu yang terakhir di bulan Mei dan kita masih mengadakan ibadah secara live streaming. Bahkan saat ini saya bersyukur karena live streaming saat ini saya ditemani dengan anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang cinta Tuhan dan memberikan hidupnya buat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Di perumahan Cermin Indah ada keluarga Bapak Audia, ada keluarga Ibu Yuli, ada keluarga Bapak Saji Effendi, keluarga Alek, ya. Kemudian ada keluarga Hana Adi, ada keluarga Gembala juga di sana. Luar biasa, Cermin Indah tetap maju dalam Tuhan. Dan ada juga keluarga dari Singgasana, ada keluarga Bu Yanti Kristopel, Bapak Kristopel, dan ada juga Dempsey, ya. Kemudian dari Apsari ada keluarga Bu Frani bersama dua anaknya. Kemudian di perumahan Grand Cermin ada keluarga Bapak Bobby, keluarga Bapak Agus Retora, ada keluarga Bapak Benny Supriyadi, dan semuanya sehat. Kemudian keluarga Bapak Adi Wibowo, Ibu Rebina, doa saya semuanya sehat dalam berkatnya Tuhan. Ada juga keluarga Bu Eli, iya Bu Eli. Kemudian keluarga yang ada di Patra, ada keluarga Pak Peter bersama anak dan istri. Kemudian di Queen ada keluarga Panji, Bu Nilam, kemudian ada keluarga Bapak Sofi, ya, Ibu Utami. Kemudian di Kepatihan ada keluarga Bapak David Gunawan. Kemudian di Gresik ada keluarga Bapak Suroso. Ada yang belum saya sebutkan? Saya rasa semuanya sudah, tapi mohon maaf kalau memang ada yang belum saya sebutkan. Terima kasih Tuhan. Kemudian kalau saya keluar daerah, gitu ya, ada keluarga yang dekat-dekat dulu, Depok dulu, ada keluarga Bapak Pariam. Semakin jauh wilayah Sumatera, ya, ada keluarga Leonardo Tagaol, ya, ada mama bapak saya, kemudian Triska, oke, Triska semangat Triska. Kemudian di jauh lagi, di Papua, Timika ada Pak Stephen bersama Ari dan keluarga besar. Kemudian di Rote ada Bu Helen bersama keluarganya juga, Tuhan berkati. Kemudian kita punya penikmat juga untuk menikmati streaming juga, dan saya percaya juga diberkati Tuhan, yaitu Bu Ruth yang ada di Singapura, ya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Kemudian ada adik saya Susi juga di Balikpapan. Keluarga adik saya Susi diberkati Tuhan semuanya.
Baik, saudara kasih Tuhan, saya rasa tidak ada yang kelompatan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya ada yang kelompatan yang mumpung ini masih Hari Raya Idul Fitri, ya, mohon maaf lahir dan batin, ya. Orang Jawa bilang kosong-kosong, ya saudara kasih Tuhan. Baik, saat ini saya mau bicara tentang divine power yang secara sederhananya memiliki arti kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan. Saya menganggap ini penting karena di tengah-tengah pandemi COVID ini, saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya setiap kita boleh mengenal yang namanya kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Dan sebelum saya lebih lanjut menyampaikan firman Tuhan, ada sebuah pujian yang sudah dinyanyikan, yang sudah dikirim ke saya, yang dari Timika, dan pujiannya disampaikan kurang lebih bicara juga tentang kuasa Tuhan. Baik, saya mengajak kita sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita mau dengar terlebih dahulu pujian ini. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat keluarga besar Timika yang boleh memberikan pujiannya kepada Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Keputusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Negeri ini Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Keputusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, jangan biarkan kabut celah noda dosa
seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Baik, puji Tuhan. Kita sudah mendengar pujian dari keluarga Timika. Pujian yang bagus sekali dengan suara-suara yang bisa luar biasa. Kembangkan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Cuma sayangnya nggak ada perempuannya di sana, ya. Semuanya pria-pria, saudara kasih Tuhan. Saya pengen next nanti ada juga yang wanita, ya, mungkin Bu Stephen atau mungkin yang lain, atau mungkin pacarnya Arit mungkin juga bisa ikut juga di sana untuk ikut nyanyi bersama-sama, ya. Baik, puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita mau lihat firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Efesus 1 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang di rumah saya ajak kita membaca bersama-sama ayat ini. Efesus 1 ayat 19, 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara kasih Tuhan, kita perlu mengenal tentang kuasa Tuhan. Karena saya percaya bahwa di balik kuasa Tuhan di sana ada hal-hal yang supranatural yang saya dan saudara nggak bisa kerjakan di sana. Paling nggak ada beberapa contoh yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama gini, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, itu semua terjadi karena kuasa Tuhan. Kalau dalam bahasa saudara kita umat muslim, mereka mengatakan kum fayakum. Jadi maka jadilah. Alam semesta dicipta dengan cuma perkataan. Jadilah maka jadi. Kum fayakum. Saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian Allah juga menciptakan saya dan saudara manusia yang segambar dengan serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, saudara bisa perhatikan sebuah kisah ketika bangsa Israel melewati Laut Teberau. Firman Tuhan mencatat Laut Teberau dibuat kering. Saudara bisa bayangkan laut kemudian bisa terbelah dua, bahkan bukan cuma terbelah dua, firman mengatakan tanah di mana orang Israel berpijak di situ semuanya kering. Kita umpamakan gini, hujan beberapa hari, maka itu enggak serta-merta bisa langsung kering tanah di mana kita menginjaknya. Tetapi firman Tuhan katakan ketika laut itu dibelah sama Tuhan, firman Tuhan katakan tanahnya menjadi kering dan orang Israel bisa berjalan di atasnya. Saya percaya kalau ini bukan karena kuasa Tuhan yang begitu ajaib, semua enggak mungkin terjadi. Orang mungkin katakan, wah itu hoak. Enggak, itu enggak hoak. Karena menurut survei arkeologis mencatat di sana bahwa sampai saat ini terbukti di sana
ada kereta-kereta Fir'aun yang masih tertanam di laut tersebut. Saudara kasih Tuhan, hal yang berikutnya juga yang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu besar itu seperti ini. Saudara bisa perhatikan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas pasal 1 ayat 37, saya mengajak buka ayat itu, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan gini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun bisa dikerjakan Tuhan. Apapun bisa dilakukan Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara kasih Tuhan, dari 3 hal tadi yang saya bisa tunjukkan kepada saudara bahwa itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang mampu mengatasi berbagai macam situasi. Itulah Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang secara kasat mata nampaknya mustahil. Tapi saya katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap jemaat yang ada di rumah, saya percaya bahwa kuasa Tuhan bukan cuma untuk Tuhan saja. Tetapi kuasa Tuhan juga diberikannya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tadi saudara membaca dalam ayat nas kita tadi, Efesus 1:15 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya percaya, saya mengimani saudara semuanya, jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun kondisimu saat ini, mungkin segenting apapun kondisimu saat ini, bahkan mungkin kau berpikir, Tuhan kapan selesainya ini? Tapi saya percaya kondisi apapun itu, engkau tetap pegang iman percayamu kepada Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita pegang percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang terjadi adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan bekerja di sana. Nah, saudara kasih Tuhan, ada beberapa ayat yang saya mau bagikan buat saudara semuanya yang menunjukkan bahwa Allah kuasanya itu juga diberikan buat gerejanya. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, sekali saya ulang ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Satu janji Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan dia mampu mengerjakan segala sesuatu yang pernah Yesus kerjakan. Terima kasih Tuhan, mungkin saya berpikir bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Saya percaya kalau imanmu sungguh, bahkan Alkitab mengatakan walaupun imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar pemikiranmu. Maka saudara kasih Tuhan, harusnya pandemi yang sedang terjadi di bangsa kita ini gak boleh membuat kita kemudian patah semangat. Gak boleh membuat kita kemudian terpuruk, bahkan mungkin sampai kita mungkin melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Gak boleh seperti itu. Karena apapun yang terjadi, saya percaya di dalam nama Tuhan semuanya bisa berlalu. Saudara kasih Tuhan, ini janji yang luar biasa. Kita dimampukan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin kau berpikir, aku nggak bisa hadapi ini semuanya. Mungkin ada di antara saudara mungkin secara pekerjaan sudah tidak bisa dipastikan lagi. Ada beberapa yang mungkin harus di PHK, ada jemaat yang mungkin harus di-off-kan dulu dari pekerjaan. Tapi ayo kita tetap berpegang pada kebesaran kuasa Tuhan yang ada dalam diri saya dan saudara. Teruslah berdoa kepada Tuhan sampai pertolongan itu tiba tepat pada waktunya.
Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa Allah nggak akan tutup mata dengan kondisi saat ini. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, maka mujizat itu pasti bisa terjadi. Saudara mungkin berpikir, oh ini Pak Pendeta ini nggak punya dampak dari pandemi COVID-19. Sama saudara kasih Tuhan. Kalau mau jujur katakan sama. Gitu. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, kesibukan saya melayani pekerjaan Tuhan, dan memang itu yang saya lakukan saudara kasih Tuhan. Sama, tantangan juga sama. Bingung juga mikir keuangan juga. Tetapi satu hal yang saya yakini bahwa saya percaya bahwa Allah nggak pernah meninggalkan hidup saya. Saudara jangan pernah berpikir bahwa oh yang namanya pendeta mesti itu bebas dari masalah yang ditimbulkan dari pandemi ini. Sama, semua kita sama. Kita menghadapi masalah yang sama. Dan yang terpenting bukan masalahnya yang sama. Tapi kita harus menghadapi dengan Tuhan Yesus yang sama-sama kita sembah dan kita muliakan. Jangan pernah menggunakan kekuatanmu ketika engkau menjalani masalah-masalah yang ada sampai saat ini. Karena kita ini terbatas, saudara kasih Tuhan. Saya dan saudara punya keterbatasan. Kalau kita nggak dilingkupi dengan yang namanya kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan, saya percaya sudah dari bulan yang pertama mungkin kita udah ambruk. Mungkin dari bulan yang pertama mungkin kita udah terpuruk. Mungkin dari bulan yang pertama mungkin kita udah nggak tahu kemana arah kita melangkah. Tapi kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah. Kalau sampai saat ini kita masih memuliakan Tuhan. Saya percaya semuanya karena kekuatan Tuhan. Itu ada dalam diri saya dan saudara. Olehnya saya setuju dengan kitab Injil Yohanes yang mengatakan dalam Yohanes pasal 15 yang kelima. Di luar Tuhan kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita mau sombongkan saudara kasih Tuhan? Apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Tidak ada. Gitu ya. Makanya saya mau katakan kepada saudara, ayo tetap perteguh iman percayamu kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, karena dalam pandemi konflik seperti ini, yang namanya harta kekayaan itu rasanya nggak bisa berfungsi banyak, saudara kasih Tuhan. Saudara mungkin punya mobil, maunya jalan-jalan, nggak bisa. Di sana sini di stop, nggak boleh, saudara kasih Tuhan. Saudara mungkin punya uang, pengen beli apa, juga kadang dibatasi di sana. Kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi di mall dan lain sebagainya. Tapi saya percaya, saudara kasih Tuhan, dengan kita pakai kekuatan Tuhan, kita akan mampu mengatasi ini semuanya. Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Markus 9 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau tadi firman Tuhan katakan, saudara kasih Tuhan, dalam Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita yakini bersama-sama bahwa dalam Markus 9 ayat 23 ini mengatakan bahwa bagi orang yang percaya, bagi saya, bagi saudara, tidak ada yang mustahil. Karena semuanya ada dalam pertolongan dan rencananya Tuhan. Pertanyaan gini, saudara kasih Tuhan. Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak mengalami kebesaran, kehebatan Tuhan dalam hidupnya? Ada orang mengatakan, loh itu si A ditolong, si B ditolong. Kok aku nggak ditolong ya? Ada beberapa orang Kristen yang merasakan seperti itu. Padahal janji Tuhan berlaku buat orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa ada orang Kristen yang notabene sudah lama jadi Kristen, tapi nggak pernah melihat yang namanya keajaiban Tuhan dalam hidupnya? Makanya saat ini kita mau checklist hidup saya dan saudara masing-masing. Kenapa sih kok ada orang ditolong, sedangkan di sisi lain ada orang Kristen yang tidak ditolong? Kenapa ada orang Kristen mengalami mujizat, tapi di sini ada orang yang terus nangis karena nggak dapat mendapatkan mujizat dalam hidupnya.
Makanya dengar baik-baik apa yang firman Tuhan sampaikan pada saat ini, saudara kasih Tuhan. Saya mau kasih kunci buat saudara semuanya, bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengalami yang namanya kuasanya Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa mengalami tadi apa yang dijanji Tuhan. Bahwa kita dimampukan Tuhan untuk melakukan berbagai macam hal yang Tuhan pernah lakukan. Saat ini saya mau berikan kuncinya buat saudara. Yang pertama, Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat yang keempat. Yang pertama adalah, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yang pertama, carilah Tuhan dan kekuatannya, saudara kasih Tuhan. Mencari Tuhan, bagi orang yang merindukan kuasanya bekerja, itu hukumnya harus. Wajib. Saudara nggak akan pernah menemukan yang namanya kekuatan Tuhan, kalau saudara nggak akan pernah mencari Tuhan. Saudara bagaimana bisa mendapatkan kekuatan Tuhan, kalau di sisi lain saudara nggak pernah mencari Tuhan. Itu tentu satu hal yang nggak bisa terjadi, saudara kasih Tuhan. Ya, saat ini ibadah kita live streaming, justru saya katakan ibadahmu nggak ada yang ngawasi loh. Nggak ada CCTV yang dipasang sama gembala di rumah masing-masing untuk memantau ini si A ibadah nggak, ya nggak ada. Ini adalah tanggung jawabmu pribadi, keluargamu dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan buat setiap keluarga lepas keluarga, kalau engkau merindukan yang namanya kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah kekuatannya dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa kekuatan kuasa Tuhan akan bisa terjadi atas keluargamu masing-masing. Ada banyak hamba Tuhan yang sedang membingungkan, nanti jemaatku ibadah gimana ya? Mereka nanti sungguh-sungguh enggak ya? Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini masih saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saudara di rumah masih ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Makanya saya terus memantau setiap saudara melalui foto-foto yang saudara bagikan. Ya. Memang foto itu enggak bisa mewakili keseriusan saudara. Tapi paling enggak dari foto itu saya berdoa, Tuhan kiranya apa yang mereka kirimkan itu merupakan satu bukti bahwa mereka memang benar-benar cari Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau mau mendapatkan kekuatan Tuhan, saudara harus mencari Tuhan. Iman yang benar dan dewasa tidak ditentukan dari berapa lama kita mengikut Tuhan, tapi ditentukan dari apa yang kita cari sebagai wujud iman kita. Saya ulang saudara kasih Tuhan, kedewasaan iman tidak ditentukan dari berapa lama kita jadi Kristen. Kedewasaan iman tidak ditentukan dari jabatan apa yang kita miliki di gereja, tapi kedewasaan iman ditentukan dari wujud pribadi yang kita cari sebagai gambar dari iman yang kita miliki. Kalau kita ngaku kita beriman, maka saya percaya wujudnya adalah engkau mencari Tuhan. Ada pribadi yang saya mau sebutkan dalam Alkitab. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat bisa takut. Tapi yang menjadi poin pentingnya bukan sekedar takutnya, kasih Tuhan. Karena yang terpenting adalah ketika dia takut, dia mencari Tuhan. Itu iman yang benar. Itulah wujud iman yang benar, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi ulang ya, iman yang benar itu nggak diukur dari berapa lama engkau jadi Kristen. Sekalipun mungkin engkau lahir di daerah yang notabene secara keseluruhan itu warganya Kristen. Begitu saudara lahir, saudara udah jadi Kristen. Tapi itu enggak jaminan hidupmu dewasa dalam iman. Saya pernah melayani di satu tempat, saudara kasih Tuhan. Tapi waktu itu saya
duduk sebagai jemaat Tuhan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di atas mimbar. Dengan begitu gagahnya dia menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Saya mengaminkan apa yang dia katakan, karena apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi yang membuat saya sedih adalah ketika ibadah selesai, terima kasih Tuhan, yang khotbah bersama dengan diakennya, dengan pengurusnya, itu mereka langsung ada gelar tikar, ya. Mereka langsung buka kartu, mereka buka minuman, ya. Kemudian mereka langsung melakukan aktivitas yang berbeda jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka minum-minum, mereka main judi, selesai mereka melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, iman yang sungguh tidak dibuktikan dengan aktivitas pelayanan. Iman yang sungguh tidak bisa dibuktikan dengan jabatan apa yang saat ini kau miliki dalam gereja. Tapi iman yang sungguh, maaf kata gini, sekalipun kita sebagai jemaat, tapi kalau kita ada buah kekristenan kita, ketika kita takut kita cari Tuhan, ketika kita punya masalah kita cari Tuhan, ketika kita mungkin sedang dalam keadaan yang putus asa kita cari Tuhan, atau mungkin dalam keadaan yang sebaliknya, senang pun kita cari Tuhan. Itulah orang yang punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, orang yang mencari Tuhan, saya percaya dia akan mendapatkan kekuatannya Tuhan. Hal yang berikutnya saudara kasih Tuhan, orang yang mencari kekuatan Tuhan, saya yakin percaya hidupnya pasti berhasil. Saya ulang ya, orang yang punya habitnya mencari Tuhan, saya pastikan hidupnya akan mengalami keberhasilan. Walaupun kadang dalam hidup ini kita pernah mengalami kegagalan, tapi saya percaya gini, kalau orang punya kekuatan Tuhan, sekalipun mungkin dia pernah jatuh, tapi Alkitab mengatakan dia nggak akan pernah dibiarkan tergeletak. Itu janji Tuhan. Sekalipun mungkin dia mengalami kegagalan, tapi saya yakin percaya dia nggak akan pernah terpuruk. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang datang dari Tuhan. Ada seorang raja yang namanya Uzia. Uzia ini diangkat menjadi raja, usianya masih 16 tahun. Jadi Uzia diangkat menjadi raja, usianya itu 16 tahun. Saudara kasih Tuhan, apa yang bisa dilakukan dengan, bisa dikatakan masih usia remaja, usia 16 tahun, kemudian diangkat jadi raja, apa yang bisa dilakukan saudara kasih Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan dia raja yang berhasil, bahkan Alkitab mengatakan selama 52 tahun dia memimpin pada waktu itu. Kuncinya adalah usia selalu mencari Tuhan. Coba kita lihat 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima. Firman Tuhan katanya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuatnya segala usahanya apa saudara kasih Tuhan? Berhasil. Apa yang dikerjakan Uzia menjadi berhasil, padahal usianya masih belasan. Usianya masih usia remaja, pemuda. Tapi apa yang dilakukannya, firman Tuhan katakan dia selalu berhasil. Jadi saudara kasih Tuhan, keberhasilan itu tidak diukur, tidak diawali dari berapa modal yang saudara miliki. Seringkali berpikir gini, aku pasti berhasil kalau aku punya modal banyak. Aku pasti berhasil kalau aku punya backingan yang banyak. Enggak. Keberhasilan hidupmu ditentukan dari sikap hidupmu ketika engkau mencari Tuhan. Saya mau katakan buat para pemuda-pemuda di tempat ini, di rumah masing-masing, jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah andalkan harta yang kau miliki itu sebagai satu modal meraih keberhasilan. Enggak. Harta yang kau miliki itu cuma sekedar titipan. Hari ini ada, besok bisa tiada. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, hartamu dan lain sebagainya untuk meraih sebuah keberhasilan. Karena kunci keberhasilan adalah ketika kalian itu mencari Tuhan dan kekuatannya. Mungkin ada yang berpikir, Pak, aku ini nggak punya apa-apa.
Bahkan mungkin orang tua aku nggak bisa menjanjikan sesuatu yang mungkin sebagai modalku untuk aku berhasil. Dengar baik-baik. Selama hidupmu mencari Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri akan mengangkat hidupmu. Bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Makanya pemuda-pemuda dikasih Tuhan. Jangan engkau lihat keadaanmu sekarang. Saya katakan, jangan lihat keadaanmu sekarang untuk menjangkau keberhasilanmu nanti. Karena yang terpenting adalah sikap hidupmu mencari Tuhan, itu yang akan berpengaruh ketika engkau mencapai keberhasilan di dalam Tuhan atau mungkin dalam kehidupan segala hal. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan, kalau tadi bicara keberhasilan, sekarang bicara tentang kecukupan. Kecukupan hidup pun itu dimulai ketika kita ini mencari Tuhan dan kekuatannya. Sekali ulang ya, orang itu bisa mendapatkan pengalaman kecukupan, pengalaman Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, itu ketika dia mencari Tuhan dan kekuatannya. Kalau perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya sudah mengalami apa yang Tuhan janjikan. Saya mau share tentang kehidupan saya. Saya adalah orang yang bisa dikatakan keluarga yang pecah. Saya sejak kecil sampai saya dewasa pemuda saya tinggal sama nenek. Karena orang tua merantau nggak tahu kemana sehingga kami tidak berjumpa dengan orang tua. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika kami belajar untuk hidup ini berserah penuh kepada Tuhan, semua yang ternyata ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Bahkan kalau saya ada sampai saat ini semata-mata karena Tuhan itu mencukupi, Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam segala perkara. Maka sekali lagi saya katakan buat setiap pemuda atau siapapun di sini, hidupmu bisa mengalami kebaikan Tuhan ketika engkau memulai mencari Tuhan. Makanya kalau engkau mencari Tuhan, jangan pernah dengan setengah hati. Cari Tuhan dengan sepenuh hati, supaya Tuhan itu bertanggung jawab mutlak atas kehidupanmu. Kalau tidak, kasih Tuhan, maka hidupmu bisa terlepas dari genggamannya Tuhan. Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan katakan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Imani ayat ini, pegang ayat ini. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, engkau mencari Tuhan, maka ayat yang akan digenapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik yang datangnya dari Tuhan. Rezeki akan selalu ada buat orang yang mencari Tuhan. Bahkan tidak ada satu pribadi pun yang bisa mencuri berkat yang menjadi bagian saya dan saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini. Saudara kasih Tuhan, berapa jumlah dalam keluarga saudara? Mungkin ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, atau mungkin lebih dari 10. Berapapun jumlah orang-orang yang tinggal dari rumah saudara. Selama satu keluarga mencari Tuhan, maka saya percaya hidupmu tidak akan pernah dibuat Tuhan kekurangan. Karena selalu ada pertolongan yang tepat pada waktunya, saudara kasih Tuhan. Hal yang kedua, jadi kalau yang pertama tadi kalau orang ingin mendapatkan kuasa Tuhan, dia harus mencari Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kuasa Tuhan? Yang kedua adalah hiduplah dalam kuasa firman Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara kasih Tuhan, Paulus mengatakan harta dalam bejana tanah liat. Saudara kasih Tuhan. Ya, yang dimaksud tanah liat di sini adalah hidup saya dan saudara. Kita ini tanah liat, kita tercipta dari tanah liat. Ya. Sedangkan harta di sini yang dimaksud adalah firman Tuhan. Ketika hidupmu, ketika hidup saya, hidup saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, maka di sini katakan kekuatan melimpah-limpah itu yang dari Tuhan itu akan diberikan buat saya dan saudara. Maka hidup ini perlu firman. Apapun yang saudara perlukan, yang paling utama adalah hidupmu itu perlu firman. Saya nggak tahu bisa memastikan berapa firman yang seringkali kita baca dalam keseharian saya dan saudara. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, ketika hidupmu penuh firman, saya percaya segala hal yang sedang kau hadapi, saudara akan bisa jawab itu dengan firman Tuhan. Contoh gini, ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami tekanan, selama hatimu, pikiranmu itu penuh dengan firman Tuhan, maka yang kau ucapkan itulah firman Tuhan. Tapi kalau hidupmu itu dalam hatimu, dalam pikiranmu gak ada isinya firman Tuhan, ketika engkau dihantam masalah, maka yang keluar adalah hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kenapa banyak orang ngomel ketika masalah datang? Kenapa banyak orang marah-marah ketika masalah datang? Karena apa? Karena hatinya, pikirannya gak terisi dengan firman. Beda dengan Paulus. Hatinya isi firman, pikirannya isi firman. Ketika dia menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, dia mengatakan satu hal, bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, saya mau tandaskan buat saya dan saudara sekali lagi, miliki firman dalam hidupmu. Jangan pernah meremehkan firman, karena firman kata gini, dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, maksudnya firman Tuhan, akan menerima balasannya. Jangan meremehkan firman. Kita ibadah di rumah, jangan dengarkan firman sambil makan. Ya. Kita sambil dengar firman, sambil mungkin kita makan pisang goreng, minum kopi, enggak pada tempatnya. Itu sama saja dengan kita meremehkan firman. Tapi saya percaya di GBI Rock Cerme tidak ada yang seperti itu. Demikian juga dengan yang ada di tempat-tempat lain, yang di Rote, yang di Papua, yang di Singapura, yang di manapun lah. Enggak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kita mau menghargai firman dalam hidup ini. Sekali lagi saya kasih Tuhan, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Doa saya tidak ada yang mendapatkan hukuman dari Tuhan, tapi semuanya mendapatkan balasan dari Tuhan karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saya kasih Tuhan. Coba kita lihat Kolose pasal 3 ayat yang 16. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Kolose pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Paulus mengatakan, biarlah perkataan firman itu ada dalam hatimu. Sehingga apapun yang kita ucapkan itu adalah ucapan-ucapan firman Tuhan. Bukan persungutan, bukan kemarahan, bukan mungkin omelan dan lain sebagainya, tapi merupakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan,
Harapan saya setiap saudara pada kesempatan malam hari ini, saudara sudah mengerti rahasia bagaimana kita mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ingat ya, hidupmu butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tambah kekuatan Tuhan, maka saya percaya hidupmu gak akan pernah bisa bertahan lama. Karena firman Tuhan mengatakan di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kekuatan Tuhan? Tadi firman mengatakan gini, cari Tuhan dan kekuatannya. Untuk cari Tuhan selalu bayar harga, saudara kasih Tuhan. Untuk cari Tuhan itu kita selalu bayar harga. Saudara harus menyisihkan waktu saudara. Saudara menyisihkan mungkin kepentingan-kepentingan yang lain. Untuk apa? Untuk cari Tuhan. Ya. Dan yang kedua, bagaimana supaya mendapatkan kekuatan Tuhan? Hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Saudara nggak akan pernah hidup dalam kekuatan kalau saudara nggak punya firman dalam hidupmu. Makanya siapapun saudara dimanapun saudara berada, mulai saat ini, bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Bangun mezbah keluargamu, berdoalah mencari wajah Tuhan. Maka saya percaya apa yang menjadi tantangan hidupmu, tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa selesaikan di sana. Apa yang di kekuranganmu, saya percaya Yehova Jireh pun akan menyediakan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Dan yang terpenting dalam hidup ini, ya, bangun hidupmu dengan fondasi yang benar, yaitu fondasi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini memberikan sebuah arahan buat saya dan saudara, bahwa hidup ini kita butuh kekuatan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rencanamu Bapa, pikiranku, rencanaku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, oh masuk dalam rencanamu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan dalam kesempatan saat ini. Untuk mengiring Tuhan bukan perkara yang mudah. Untuk mengiring Tuhan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi ketika kita mengiring Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita memiliki kekuatan Tuhan, kekuatan ilahi ada dalam diri saya dan saudara, maka setiap kita akan dimampukan untuk kita menjadi pemenang-pemenang dalam mengiring Tuhan. Menteriakan firman Tuhan yang kau dengar pada kesempatan kali ini.
Orang yang mendapat kekuatan Tuhan adalah orang yang senantiasa mencari Tuhan dengan kekuatannya. Orang yang mendapat kekuatan Tuhan adalah orang yang memiliki firman dalam hidupnya. Makanya saat ini mari kita punya komitmen bersama. Bangun keintimanmu dengan Tuhan dan bangun keintimanmu dengan firman Tuhan. Supaya hari lepas hari kau bisa hadapi hidup ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Doa saya setiap saudara semuanya di rumah kiranya mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan saat ini. Mungkin kau sedang lemah, mungkin kau sedang khawatir, mungkin kau sedang cemas dengan keadaan yang ada ini. Milikilah kuasa Tuhan ada atas hidupmu. Dan jadilah pemenang-pemenang kehidupan di mana Tuhan dipermuliakan dalam segala perkara. Doa saya hari ini setiap engkau yang lemah imanmu, lemah pengharapanmu, di dalam nama Yesus engkau kiranya mendapatkan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Engkau bisa bangkit, engkau bisa berjalan kembali mencapai tujuan seperti yang Allah mau dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati keluarga lepas keluarga yang saat telah dengar firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah saat ini ada kekuatan yang baru yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Untuk esok hari kami bisa berjalan dalam kemenangannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya biar segala pujian, hormat, syukur kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saya langsung tackle dalam saat ini. Siapkan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan kita mau satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami sebentar mau memberikan yang terbaik. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan. Supaya apa yang kami berikan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau Allah sumber berkat, sumber rezeki yang pastinya akan memberkati kami semuanya. Berkati semua jemaat-Mu, hidup rumah tangga, ekonomi, kesehatan, semua itu Tuhan berkati. Dan kami percaya setiap taburan yang mereka berikan akan membuahkan tuai yang terbaik dalam hidup mereka pribadi. Bahkan rumah tangga juga ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Persembahan bisa diberikan dan perlu saya tandaskan untuk beberapa informasi yang ada. Untuk kegiatan ibadah kita masih adakan secara live streaming. Sampai kapan nanti waktu ditetapkan sama pemerintah baru kita akan mengadakan ibadah secara bersama-sama di gedung gereja seperti biasanya. Saya rasa itu informasi yang perlu saya bagikan. Dan saya ingatkan juga setiap pagi saya kirim renungan. Saya harapkan saudara bisa membuka renungan itu. Memang secara kuota sudah berkurang, tapi saya percaya selama itu kau lakukan buat Tuhan, maka engkau akan Tuhan gantikan dengan berkat yang lain yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan untuk Terima kasih telah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia ini. Kita percaya Tuhan sayang Indonesia, Tuhan Yesus cinta Indonesia. Dan kita juga berdoa kiranya Tuhan Yesus memulihkan Indonesia. Dan bangsa kita bisa bebas dari segala virus-virus yang ada. Bebas kembali kita memuliakan Tuhan. Bebas kembali untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bapa di surga, kami bersatu pada saat ini Tuhan. Kami bersama jemaat-Mu berdoa untuk negeri kami Indonesia ini. Kami berdoa kiranya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati dari segala virus yang ada, dari segala hal-hal yang jahat, semuanya dibersihkan dari bangsa kami. Sehingga bangsa kami mengalami pemulihan yang luar biasa yang Allah bisa kerjakan di dalamnya. Bapa di surga, berkati Bapak Jokowi sebagai pemimpin negeri ini Tuhan. Berkati dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dalam kelemahannya, keletihannya, dan kekuatan baru yang Tuhan berikan buat Bapak Presiden kami Tuhan. Sehingga tetap sehat dalam berkat-Nya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sedang berjibaku Tuhan, merawat begitu banyak orang sakit. Kiranya Engkau juga membentengi mereka, Engkau menjaga mereka satu persatu Bapa, sehingga mereka tetap sehat dalam berkat-Nya Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dengan begitu rupa, sehingga mereka bisa dimampukan untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami tak lupa berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Gresik ini. Bapak berkati kota Gresik. Tuhan tolong supaya dipulihkan segera mungkin kota Gresik ini. Sehingga kami umat Tuhan yang di kota Gresik ini bisa kembali beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama kembali. Berkati Pak Bupati, Wakil Bupati, berkati seluruh aparat yang ada Tuhan dari tingkat tinggi sampai RT RW, semuanya Tuhan berkati. Limpahi kebaikan Tuhan atas mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau berpisah. Kiranya Allah memberkati setiap kami semuanya, memberkati setiap umat Tuhan, memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kami terus bisa bekerja sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini mari arahkan hati kehidupanmu pada Allah. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, bahkan apapun yang kau lakukan, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat yang baik yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kami dari keluarga Gembala mempersembahkan satu pujian untuk jemaat yang ada di Jawa maupun yang ada di luar pulau. Kami percaya pujian ini akan menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagai di belantara yang
sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, Tuhan memberkati. Oke, persembahan. Satu, dua, tiga. Pujian persembahan dari keluarga Gembala. Kurang keras, suara kurang keras. Salam. Kamu agak geser, Bang. Suaranya bareng, Kak. Shalom. Ya. Ayo, satu, dua, tiga. Shalom. Sama-sama enggak? Ayo, dengar lagi. Sama-sama. Terserah, sama-sama. Oke. Sama aja. Salam sama-sama, mesti mau Kita ngomong. doa ya. Oke. Apa diam? Cek. Tiga. Cek. Satu. Shalom. Satu, dua, tiga. Kami dari keluarga Gembala mempersembahkan satu pujian untuk seluruh jemaat baik yang ada di Jawa maupun yang ada di luar pulau, dan persembahan pujian ini akan menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nggak usah lagi ya? Langsung nanya aja. Baik, langsung ke awal. Walah. Salam lagi. Satu, dua, tiga. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Cek. Salah. Udah nyanyi terus. Ganti lagi nyinyirin aku. Gak apa, bebas. Enggak ngasih tahu aku maksudnya. Berhenti. Nggak usah kasih tahu, nggak apa-apa lanjut aja. Oh juga, ngapain kau nyanyi tuh?